The first match you will play against the host Qatar. The first match is always not easy. How do you prepare the mentality of the team and the confidence of the team? And the second, Indonesia without several key players, important players such as Kan Bagot and Nathan Cho. Meanwhile, Justin Hebner still in with CSKA Osaka. So, how do you see the Indonesian chances to advance to the next round? 네, 카타르하고 우리가 홈 개막 경기를 하다 보니까 쉽지 않은 경기다 분명히 얘기할 수 있고요. 카타르는 워낙 2019년부터 아시안컵에서 좋은 성적을 냈고 2연속 우승을 하면서 팀이 상대적으로 상당히 안정이 되면서 언더 23세 팀도 상당히 좋은 팀으로 변모했다고 저는 생각하고 있기 때문에 우리 또한 카타르랑 뭐 전혀 부담 없는 경기 선수들한테 편한 경기를 할 수 있게끔 주문하고 있고요. 일단 우리 엘칸이랑 뭐 나탄이랑 자스틴 합류를 지금 당장 못했지만 중간에 올 수도 있는 부분에 있어서 그런 부분은 첫 경기만 잘하고 나면 선수들이 상당히 힘이 받고 또 그 선수들 합류하게 되면 더 좋은 선수로 좋은 팀으로 발전할 것이다. 많이 아쉬운 거는 바로 합류하지 못한다는 것이 아쉽고 엘카는 아예 합류를 못하니까 너무 많이 아쉬움이 남는 대회가 되지 않겠나 생각이 듭니다. Sintayong mengatakan kepada media nih sebelum melawan Qatar pada preskon tadi bahwa dia menargetkan tim nasional Indonesia lolos 4 besar dan berharap mendapatkan tiket untuk Olimpiade, yang mana target tersebut dirasa mungkin dari berbagai pihak terlalu ketinggian begitu ya. Sebenarnya ini target pribadi Sintayong aja ya, boleh-boleh aja. Sebenarnya PSSI mematok target untuk lolos 8 besar aja, yang mana itu berarti lolos lolos grup, kemudian masuk 8 besar. Kalau saja bisa menang di 8 besar, Indonesia akan lolos ke semifinal, yang mana semifinal ini juga sebenarnya belum tentu lolos ke Olimpiade ya, karena Olimpiade Paris ini yang diambil 3 juara, runner up dan peringkat 3 nantinya diadu lagi nih untuk memperebutkan peringkat 3. Kemudian untuk peringkat 4 nantinya akan mengadakan pertandingan playoff mungkin dengan konfederasi lain. Jadi kemungkinan jatah dari Asia ini untuk Olimpiade ini ada 4 tim, tapi satu ini melalui jalur playoff gitu ya. Jadi 3+1 ya. Memang menurut gua dengan permainan uji coba kemarin melawan Arab Saudi dan melawan Uni Emirat Arab terlihat progresnya ya. Walaupun memang ada beberapa pemain yang belum bergabung seperti Justin Hebner, kemungkinan pada pertandingan besok melawan Qatar Justin tetap belum bisa bergabung, tapi gua rasa Sintayong tetap akan memainkan magicnya begitu ya. Dia tahu pelatih ini benar-benar penuh kejutan begitu di pertandingan-pertandingan. Segitu dulu, nanti bakalan gue bantu update lagi, bantu komen ya, bantu follow. Breaking news guys, kabar gembira, akhirnya Nathan Choaon alias Mas Tejo resmi bergabung dengan Timnas Indonesia yang akan mengikuti Piala Asia U23 di Qatar. Berita ini sudah dikonfirmasi oleh Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga, yang diberitakan bahwa Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang telah melakukan lobby ke klubnya Nathan Hereven akhirnya berbuah manis guys. Dalam Instagram story eksklusifnya, Nathan Cho memfoto dia sedang berada di airport menuju Qatar untuk segera bergabung dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U23 guys. Dan diprediksikan Nathan Cho dapat tiba di Qatar pagi ini. Mudah-mudahan Mas Tejo segera dapat beradaptasi dan langsung dapat bergabung dengan Timnas Indonesia menghadapi Qatar nanti malam, atau setidaknya di pertandingan kedua nanti ketika Indonesia melawan Australia. Gimana guys komentarnya tentang berita baik di pagi ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Siap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Tadi sudah kita simak bersama-sama penjelasan dari Coach Sintayong ketika konferensi pers sebelum pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Qatar nanti malam ya, live di RCTI. Ya, Sintayong nampaknya tidak mau meremehkan
kekuatan tuan rumah Qatar ya. Tetapi dia masih menganggap bahwa timnas Indonesia juga tidak bisa dianggap remeh. Dan kabar terakhir tadi bahwa Nathan Joe akan segera bergabung bersama timnas Indonesia U23. Dan ini tentunya merupakan sebuah kabar baik ya bagi kita semua, karena Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Harapannya semoga malam nanti timnas kita Indonesia bisa berbuat banyak dan mengalahkan timnas Qatar. Saya prediksi skor nanti malam ya 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Bravo timnas. Salam olahraga. Rafael, already? Game in here? Yes? Oh, it's ready. Okay. Ready to fight. Fight. Di? Lihat apa, Di? Lapangan. Ivar, I will give you ya. Okay. Are you ready to give? Yes. Pantes. Kayak pernah ingat di sini di mana ya? I have. Yes. Pernah ingat di mana itu sih ya? Lawan Australia. Plus. Are you remember in here? Yes. Yes. 4-0. 4-0. Sananta, ingat di mana ini? Di mana kita kalah lawan Australia. Nah, sekarang harus gimana? Menang. Harus menang. Ya kalau Persija ya kayak gini. Siap, tanding besok? Siap. Oh, kelas. Potong rambut bagus nih. Wah, kan ingat di mana ini ya? Ingat rumput ya? Ferrari lihat apa Ferrari? Mantap buat besok, bro. Oh, menang ya? Insyaallah. Akhirnya Nathan Joe masuk di injury time di saat kita seakan pasrah ya sebelumnya, karena klub Heerenveen, tempat di mana Nathan itu bernaung setelah dia dipinjamkan, itu agak sulit kelihatan untuk bisa melepas Nathan, sehingga sampai pada 2 hari yang lalu pun ada keputusan final untuk 23 nama masuk ke AFC. Nama Nathan tidak berada di dalam list 23 pemain untuk Piala Asia U23 yang nantinya akan berlangsung mulai di mana Indonesia hari ini bertarung menghadapi tuan rumah Qatar di Stadion Jassim bin Hamad di Doha. Akhirnya Ketua Umum Pak Erick Thohir memastikan, mengkonfirmasi bahwa Heerenveen melepas juga Nathan Joe untuk bergabung dengan tim U23 kita. Ini menegangkan memang, karena dia dilepas ya, dipastikan itu sehari menjelang pertandingan kita menghadapi Qatar. Dan Pak Erick sudah mengatakan ya, alhamdulillah bahwa semua ini bisa terjadi, segala upaya dilakukan semaksimal mungkin agar pemain-pemain yang kita butuhkan, baik yang dari luar negeri maupun yang ada juga di Liga 1, semua bisa bergabung di dalam tim, dan ya klub-klub bisa melepas, termasuk dengan Justin Hopner ya, walaupun dia akan menyusul, tapi Justin akan memperkuat tim nasional kita. Namun kabar gembira dengan Nathan ada, ini luar biasa ya. Berarti STY harus bisa memilih, karena kan sudah ada 23 nama. Itu di regulasi yang ada di AFC tidak boleh bertambah. Kalau Nathan masuk jadi 24, harus ada 1 pemain yang dikorbankan, ya harus dicoret untuk memenuhi kuota yang ada dengan 23 pemain. Nah, siapa pemain yang akan dicoret? Itu semua ya sedang dipikirkan oleh STY. Karena posisi Nathan Joe ini di belakang. Nah, skuad kita dari 23 itu kan 3 kiper, 9 pemain belakang, ada 5 di posisi tengah atau gelandang,
dan 6 di posisi lini serang. Kalau mengacu dari sini dengan 9 pemain belakang berarti di pemain belakang, karena Nathan pemain belakang. Ini harus dicoret. Ada beberapa nama ya memang kelihatan di sana, termasuk Dario Fahmi ya, yang Donitri, juga Zaki Ashraf. Ini kan nama-nama yang masuk. Tapi kalau melihat dari apa yang ada, Rio ini akan bertahan. Ya, mungkin salah satu di antara ini mungkin. Ya, semua tergantung STY karena dia yang punya hak sebagai pelatih kepala, ya dia bertanggung jawab. Ya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Zaki Ashraf dan Donitri ini menurut saya ya kemungkinan. Ya bisa saja orang lain, bisa saja pemain lain yang dicoret. Tapi kalau melihat karena Nathan bermain di back sayap, ya bisa saja. Ya, tidak mungkin Pratama Arhan. Ini pemain inti kita, ya pemain senior yang kita tahu bersama. Tapi masuk di akal, wajar kalau salah satu di antara Zaki dan juga dengan Doni yang bisa dicoret, ya. Sehingga dengan satu pemain yang dicoret masuklah nama Nathan Joe. Dengan kehadiran Nathan Joe, ya, dia sudah berangkat, sudah OTW dan hari ini tiba. Di pagi ini berkata Pak Erik itu di hari ini rencana Nathan Joe itu bergabung, tiba dan dia siap untuk dimainkan. Karena sebelum dia berangkat kemarin Nathan itu masih bisa bermain bersama dengan klubnya Heerenveen, ya, ketika mereka mengalahkan Heracles dengan 0-2 di kandang lawan, sehingga posisi di klasemen Eredivisie Heerenveen yang juga diperkuat oleh pemain tim nasional kita Tom Hai di sana berada di posisi ke-10, ya 1 poin 36 poin. Nah kemudian klubnya Ragnar Oratmangun, ya Fortuna Sittard di belakang mereka, posisi 11-nya 1 poin. Nah dia mengangkat kompor bergemas untuk menuju ke Qatar itu setelah pertandingan melawan Heracles dan menang. Nathan bermain di babak kedua, ya, dan diizinkan untuk pergi memperkuat tim nasional U23 kita. Jadwal yang ada yang saya lihat di Eredivisie itu memang tidak bentrok, sehingga klubnya ini, ya, mungkin Kees van Wonderen sebagai pelatih mengizinkan, ya. Juga tentunya ada pembicaraan dengan Pak Ketua Umum untuk bisa meyakinkan klub. Dan setelah melihat dari jadwal memang tidak ada bentrok ke sana, karena di Liga Utama Belanda di Eredivisie ini akan bermain mungkin di antara tanggal 24-25, ya. Dan tanggal 25 itu Heerenveen kalau nggak salah akan bertemu dengan pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Nah kan tidak akan mengganggu. Kita akan bermain sesuai jadwal tanggal 15 lawan Qatar, tanggal 18 melawan Australia, dan tanggal 21 menghadapi Yordania. Kita berada di grup A. Jadi Nathan itu oke setelah diberi izin karena tidak terbentur dengan jadwal, dan Nathan boleh fokus saat ini bermain dengan tim U23 kita. Nah, STY pasti bangga, STY pasti tersenyum dengan kabar ini, ya, karena dia membutuhkan Nathan, ya. Apalagi kalau misalnya Justin Hubner ikut bergabung di pertandingan pertama ini luar biasa. Belakang kita akan sangat kuat, ya, dengan menempatkan Nathan, Justin Hubner dan Rizky Ridho di belakang. Tapi oke, dia akan menyusul Justin Hubner ini untuk bermain melawan Australia. Tapi Nathan sudah ada, berarti Nathan bisa digeser bermain ke belakang kalau STY bermain dengan 3 back. Ya, tadinya kan kita berharap bahwa ada Ferrari di sana, ada Komang dan juga dengan Ridho. Nah sekarang berarti salah satu di antara Ferrari dan Komang bisa aja akan duduk di bench, masuk mungkin di babak kedua, terserah STY memasang, tapi Nathan bisa bermain lebih ke dalam. Karena posisi bek kiri pasti akan ditempati oleh Pratama Arhan. Di kanan ada Rio. Nah kalau kita bicara sekarang sebatas di pemain-pemain belakang, maka Nathan akan bermain itu dengan Ferrari dan juga dengan Rizky Ridho, karena Ridho sebagai kapten ke-11-an. Artinya ini bisa diandalkan kuat karena kita menghadapi tuan rumah, ya, walaupun tuan rumah tidak sehebat tim senior mereka yang menjadi juara Piala Asia pada yang lalu, tapi tetap kita harus fokus menghadapi Qatar karena mereka berambisi untuk bisa mengalahkan kita. Dan kalau melihat juga mereka tidak lebih baik dari Uni Emirat Arab yang kita kalahkan di pertandingan uji coba kedua, ya, di Dubai dengan 1-0 lewat gol Witan Sulaiman. Saya pikir kita bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa atasi Qatar, apalagi dengan Nathan datang. Artinya semua ini ada ruang ganti akan lebih bersemangat. Pemain akan termotivasi, ya. Semua dengan kehadiran
Nathan Cho, pemain yang mengawali debut di tim nasional senior kita pada 21 Maret yang lalu ketika kita tampil melawan Vietnam, dan dia tampil bagus memang di debutnya dan dipasang kembali oleh STY di pertandingan berikutnya tanggal 26 Maret yang lalu di Hanoi. Dia juga bermain sangat baik, dan tentunya dengan pengalaman tersebut ketika dia ada di U23 ini akan menambah kekuatan buat tim kita. Jadi selamat datang buat Nathan. Ya pasti para netizen, para penggemar sepak bola timnas Indonesia akan gembira dengan berita ini ketika di saat-saat akhir menjelang kita tampil melawan Qatar muncullah Nathan Cho. Terima kasih juga buat Pak Ketua Umum Pak Erik yang sudah berusaha memperjuangkan semua ini, ya. Luar biasa buat Pak Ketua Umum Pak Erik dalam lobby-lobby agar klubnya bisa melepas Nathan, dan juga CRC Osaka akhirnya bisa melepas Yasin Hapner walaupun dia tidak akan bermain mungkin di pertandingan pertama hari ini, tapi dia sudah akan bermain. Dia akan tiba tanggal 17 dan akan bermain sesuai info yang ada melawan Australia. Oke teman-teman, sampai di sini pembicaraan kita dengan kabar baik dari kehadiran Nathan Choaon bersama dengan tim U23 kita di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar mulai 15 April sampai pada tanggal 3 Mei yang akan datang. Oke teman-teman, tadi sudah kita simak bersama cuplikan-cuplikan video ya. Ini tentunya terkait dengan kepastian Nathan Cho untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ya, harapannya semoga ini bisa menambah kekuatan di timnas kita ya. Dan tadi ada sebuah momen di mana para pemain kita mencoba untuk melihat lapangan di stadion yang akan bertanding malam nanti, dan ya mereka merasa ya lapangan ini sudah pernah mereka mainkan ketika itu melawan Australia. Artinya secara tidak langsung untuk kondisi lapangan mereka sudah bisa beradaptasi, dan tentunya para pemain U23 ini, timnas Indonesia U23 ini sebagiannya itu sudah pernah bermain bersama di timnas Indonesia. Kita doakan saja semoga malam nanti timnas kita bisa memenangkan pertarungan melawan timnas Qatar ya. Tentunya dengan skor yang menurut prediksi saya adalah 2-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Bravo timnas.